Kita lanjut part 2. Simak baik-baik ya. Temuan utama Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham membuat kemajuan signifikan dalam bidang optik, ilmu fisika, dan metode ilmiah yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan selama lebih dari 500 tahun setelah kematiannya. Penelitian tentang cahaya yang dilakukan oleh Ibn Haytham secara detail dalam kitab Al-Manazir yang disertai dengan penjelasan ilmiah, telah memberikan inspirasi pada ilmuwan barat seperti Johannes Kepler, tahun 1571 sampai tahun 1630 yang berhasil menciptakan teleskop dan mikroskop. Dalam karyanya yang populer, Al-Manazir, Ibnu Al-Haytham menjelaskan teori optik melalui penelitian sistematis tentang penglihatan manusia. Sistem penglihatan manusia oleh Ibn Haytham digambarkan secara rinci terdiri dari berbagai unsur susunan yang membentuk konstruksi tertentu sehingga dapat menerima masuknya cahaya dengan baik. Dari konstruksi inilah manusia dapat melihat alam sekitarnya melalui perantara cahaya yang diproses oleh konstruksi susunan mata tersebut. Dalam kitabnya yaitu Al-Manazir, Ibnu Haytham meluruskan teori yang diungkapkan oleh Batlemus, bahwa penglihatan bisa sempurna dengan sarana cahaya yang memantul dari mata ke benda yang terlihat. Pendapat ini kemudian dibenarkan, didukung oleh ilmuwan lainnya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa penglihatan bisa sempurna dengan sarana cahaya yang memantul dari benda yang dilihat, dari arah mata yang melihat. Serangkaian penemuan yang diungkap Ibnu Haytham menjelaskan bahwa pancaran sinar itu menyebar melalui garis lurus sejajar dengan apa yang terkandung di tengah-tengah dua jenis. Pada tahun 1572, karya Ibnu Haytham ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul Opticae Thesaurus. Ibnu Haytham tercatat sebagai orang pertama yang menggambarkan seluruh detail bagian indera penglihatan manusia. Beliau memberikan penjelasan yang ilmiah tentang bagaimana proses manusia bisa melihat. Melalui penelitian ekstensif tentang optik, beliau telah dianggap sebagai bapak optik modern. Karya yang dihasilkan. Ibnu Haytham membuktikan bahwa beliau bergairah mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya. Beliau adalah seorang yang produktif. Atas keproduktifannya beliau menulis banyak buku dan makalah. Ada sekitar 200 buku yang beliau tulis, yang mana 96 diantaranya karya ilmiah yang diketahui dan sekitar 50 diantaranya telah bertahan hingga saat ini. Hampir setengah dari karyanya yang masih bisa diakses adalah tentang matematika, 23 diantaranya tentang astronomi, dan 14 diantaranya tentang optik, dengan beberapa bidang sains lainnya. Beliau sangat menyadari bahwa pengetahuan dapat menyebabkan lebih menghargai kebenaran mutlak dan pemilik dari kebenaran yaitu Allah SWT. Karya-karya Ibnu Al-Haytham di berbagai bidang, diantaranya dalam bidang optik. 1. Fi al-Minasid, Kamus Optik. 2. Risalah fi al-Ain wa al-Absar, tentang sebuah wujud dalam pandangan. 3. Risalah fi al-Maraya al-Muhrikah bi'ad dawair, tentang pencerminan yang membakar. 4. Risalah fi Initaf ad-Daw, korolasi peletakan. 5. Risalah fi al-Maraya al-Muhrikah bi'al-Kutu, karya tentang cermin-cermin parabolik. 6. Makalah fi Daw al-Qamar, cahaya, warna dan gerakan langit. 7. Kitab fi al-Halah wa Qasqasah, tentang keadaan pembusuran. 8. Zawahir al-Hasak, gejala senja.
dalam bidang astronomi. 1. At-Tanbih Alama fi ar-Rasdi min al-Galat, peringatan dalam memperkirakan atau mengkondisikan sesuatu yang salah. 2. Irtifa al-Kawakib, pengangkatan bintang-bintang. 3. Maqalah fi Afat al-Ajram as-Samawiyah wa Iqdar Izamiha wa Gairiha, tentang jarak jauhnya tubuh manusia dengan langit dan perkiraan dengan benda yang lain. 4. Kitab fi Hayati al-Alam, tentang pergerakan alam. 5. Risalah fi As-Syafaq, tentang cahaya matahari di waktu sore. Dalam bidang matematika. 1. Al-Jami fi Usyul al-Hisab, mengandung teori-teori ilmu matematik dan matematik penganalisaannya. 2. Ilal al-Hisab al-Hindi. 3. Ta'liq ala ilm al-Jabar. 4. Al-Mukhtasar fi ilm al-Handasah. 5. Tarbi ad-Dairah. 6. Al-Asikal al-Hilaliyah. Dalam bidang filsafat. Dalam filsafat, Ibnu al-Haytham dianggap sebagai pelopor fenomenologi. Dia mengartikulasikan hubungan antara dunia fisik dan dunia yang dapat diamati dan intuisi, psikologi dan fungsi mental. Teorinya tentang pengetahuan dan persepsi, yang menghubungkan domain sains dan agama, mengarah pada keberadaan filosofi berdasarkan pengamatan langsung. Motivasi Ibnu al-Haytham dalam melakukan penelitian. Saat muda ia mendapatkan pendidikan di Basrah, Irak, kemudian atas permintaan Khalifah Al-Hakim bi Amrillah ia pergi ke Mesir untuk menangani permasalahan banjir Sungai Nil. Namun ia mengalami kegagalan. Sebuah sumber menyebutkan bahwa untuk menghindari hukuman berat dari Al-Hakim ia kemudian berpura-pura sakit ingatan dan hanya dihukum penjara. Konon, di dalam penjara gelap yang disinar seberkas sinar dari atas celah inilah ia mengamati berbagai fenomena optik. Ibnu Haytham adalah orang yang sangat mencintai ilmu. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Ibnu Haytham untuk berhenti sebagai pegawai pemerintah dan lebih memilih untuk menumpukan perhatian pada aktivitas penulisannya. Ia pun secara otodidak mempelajari hingga menguasai berbagai disiplin ilmu seperti ilmu falak, matematika, geometri, pengobatan, fisika, dan filsafat. Pengaruh Ibnu al-Haytham terhadap sains barat. Pemikiran Ibnu Haytham telah banyak mempengaruhi terhadap ilmuwan-ilmuwan barat. Hal ini terjadi setelah karya-karya Ibnu Haytham mulai diterjemahkan pada ke-13 Masehi. Hal ini terbukti ketika ilmuwan Inggris, Roger Bacon menulis tentang konsep membesarkan benda menggunakan sepotong kaca. Untuk alasan ini, alat-alat ini sangat bermanfaat untuk orang-orang tua dan orang-orang yang memiliki kelemahan pada penglihatan. Alat ini disediakan untuk mereka agar bisa melihat benda yang kecil, jika itu cukup diperbesar. Jelas Roger Bacon. Beberapa sejarawan ilmu pengetahuan menyebutkan bahwa Bacon telah mengadopsi pemikirannya dari Ibnu Haytham, yaitu kitab Al-Haytham yang berjudul Al-Munazir. Jika membaca seluruh karya Ibnu Haytham, maka pemikiran Roger Bacon dan Sir Isaac Newton mengenai optik maka dapat disadari bahwa banyak hal yang dikaitkan dengan Isaac Newton ternyata berasal dari Ibnu Haytham. Namun karena dampak perang salib dan perselisihan paradigma dua peradaban pada masa itu membuat nama Al-Hazen, Ibnu Haytham, dihapuskan. Hal ini dibuktikan dengan Ibnu Haytham yang mampu menjelaskan mengenai dispersi cahaya ke dalam beberapa komponen warna, di mana Ibnu Haytham telah hidup 700 tahun sebelum Isaac Newton mencetuskan hal ini.
Peraih Nobel dalam bidang fisika, Dr. Abdus Salam juga menulis, Ibn al-Haytham, Al-Hazen, 965-1039 adalah salah satu fisikawan terbaik sepanjang masa. Dia melakukan kontribusi eksperimental dari tingkat tertinggi di optik. Dia mengungkapkan bahwa seberkas cahaya, dalam melewati media, mengambil jalan yang lebih mudah dan lebih cepat. Dalam hal ini ia mengadaptasi prinsip Fermat setidaknya oleh beberapa abad yang lalu. Dia juga menyatakan hukum inersia, yang akhirnya menjadi hukum pertama Newton tentang gerak. Dalam buku Science and Technology in World History, McClellan mengemukakan tentang tulisan Isaac Newton mengenai optik dalam bukunya The Optics yang memiliki kesamaan teori tentang cahaya dengan Ibnu al-Haytham. Selain itu, Ibnu Haytham merupakan ilmuwan yang mengkaji ilmu optik dengan kualitas riset yang tinggi dan sistematis. Sigrid Hunke mengatakan, dalam kenyataannya, sebenarnya Ruggero Bacon, Bacco von Farolham, Leonardo da Vinci maupun Galileo bukanlah peletak dasar metodologi penelitian ilmiah. Akan tetapi kaum muslimin Arab telah mendahului mereka dalam bidang ini. Adapun yang diteliti Ibnu al-Haytham Al-Kazin yang namanya sudah terkenal bagi orang-orang Eropa tidak lain kecuali ilmu pengetahuan alam modern. Dengan kelebihan di teorinya yang cermat dan risetnya yang detail. Sigrid Hunke menambahkan bahwa Ibnu Haytham merupakan ilmuwan Arab yang paling banyak berpengaruh terhadap keilmuan negara-negara Barat. Teorinya di dua bidang, kimia dan ilmu optik, telah mewarnai ilmu-ilmu pengetahuan di Barat sampai sekarang. Tatkala Kepler yang meneliti hukum-hukum untuk melihat bintang yang tidak terlihat pada teropong besar pada sekitar abad ke-16, maka tidak akan terlepas dari penemuan Ibnu Haytham. Bahkan banyak permasalahan fisika dan matematika pada masa kini yang sulit dipecahkan namun berhasil dipecahkan oleh Ibnu Haytham dalam bidang ilmu aljabar. Florence Cajore juga menyebutkan bahwa ulama Arab merupakan manusia pertama yang menerapkan, memanfaatkan dan menyadari seberapa pentingnya metodologi penelitian dalam ilmu pengetahuan dan Ibnu Haytham sebagai pionir hal ini. Pemikiran penting lainnya merupakan proses penglihatan, bagian-bagian pada mata, catoptriks dan dioptriks, pembiasan cahaya, cermin dan lensa. Salah satu hal yang paling penting adalah penjelasan ilmiah Ibnu Haytham mengenai konsep penglihatan manusia bahwa objek dapat tampak oleh mata manusia karena adanya sinar-sinar yang dipancarkan dari objek tersebut ke mata. Lalu sinar-sinar tersebut difokuskan atau dibiaskan pada retina dan disalurkan melalui saraf optik menuju otak dan terbentuklah gambaran objek tersebut pada otak manusia. Hal ini bertentangan dengan apa yang dikemukakan oleh Ptolemes dan Euclid bahwa mata manusia dapat menangkap bayangan objek karena cahaya yang dipancarkan oleh mata manusia. Ibnu Haytham juga orang pertama yang menjelaskan bagian-bagian pada mata seperti retina, iris, lensa, kornea, humor vitreus dan humor aqueus. Ibnu Haytham juga menjelaskan peran dari masing-masing bagian tadi. Hal ini lalu dikembangkan oleh Ibnu Firmas dalam pembuatan kacamata. Ilmuwan pada saat ini juga mengadopsi hasil penelitian Ibnu Haytham dalam bidang optik menjadi benda yang sangat populer pada masa kini yaitu kamera. Kata kamera berasal dari bahasa Arab yaitu komara. Ibnu Haytham memang tidak menjelaskan bagaimana pembuatan kamera namun konsep dan prinsip yang digunakan pada kamera telah ditemukan oleh Ibnu Haytham 1000 tahun sebelum kamera itu ditemukan.
Hasil karya Ibnu Haytham telah mengantarkan manusia kepada kehidupan modern dalam bidang optik dengan salah satu karyanya yang paling besar yaitu Kitab Al-Munazir, yang diterjemahkan ke bahasa Latin yang memberi pengaruh besar terhadap pemikiran dan penelitian ilmuwan-ilmuwan Barat seperti Roger Bacon hingga Johannes Kepler. Berbagai percobaan dan penemuan Ibnu Haytham yang berpengaruh itu seperti percobaannya terhadap kaca yang dibakar dan dari situlah terlahir kaca pembesar. Penemuannya mengenai volume udara yang telah dijelaskan oleh Ibnu Haytham 500 tahun sebelum Tricella. Bahkan Ibnu Haytham telah menjelaskan mengenai adanya tarikan gravitasi sebelum Isaac Newton mengetahuinya. Penutup. Dari tinjauan terhadap riwayat hidup dan karya-karya Ibn al-Haytham di atas, jelaslah bahwa Ibn al-Haytham bukan semata-mata seorang saintis dan ahli matematika, tetapi sesungguhnya dia adalah seorang filsuf yang memiliki keahlian mendalam dalam bidang sains dan matematika. Kajian ini juga membahas pemikiran beliau yang telah banyak mempengaruhi terhadap ilmuwan-ilmuwan Barat. Hal ini terjadi setelah karya-karya Ibnu Haytham mulai diterjemahkan pada ke-13 Masehi. Hal ini terbukti ketika ilmuwan Inggris Roger Bacon menulis tentang konsep membesarkan benda menggunakan sepotong kaca. Untuk alasan ini, alat-alat ini sangat bermanfaat untuk orang-orang tua dan orang-orang yang memiliki kelemahan pada penglihatan. Alat ini disediakan untuk mereka agar bisa melihat benda yang kecil, jika itu cukup diperbesar, jelas Roger Bacon. Diharapkan agar penelitian terhadap aspek-aspek pemikiran filsafat dan keagamaan Ibnu al-Haytham mulai dikembangkan sehingga dapat menambah khazanah pemikiran Islam, terutama terhadap Ibnu al-Haytham yang selama ini dianggap sebatas seorang saintis dan ahli matematika semata-mata. Begitulah biografi tentang Bapak Optik Modern. Semoga semakin menambah wawasan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.